Saya Dr. Naomi Neti Howai, SKM MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya. Pertama, saya menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi untuk Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya karena telah memilih kami mewakili perempuan Papua yang ada di tanah Papua ini, untuk khususnya Papua Barat Daya, untuk ada dalam kabinetnya Bapak untuk mengurus bidang kesehatan. Yang berikut, terima kasih juga untuk Bapak PJ Gub Papua Barat Daya karena dari pimpinan OPD yang ada ini sudah ada keterwakilan beberapa perempuan-perempuan di dinas masing-masing. Yang berikut, kami dari Dinas Kesehatan tetap melakukan semua yang dibuat dalam kebijakan Bapak Gub melalui 5 program prioritas. Yang program pertama, beasiswa bagi mahasiswa kedokteran dan spesialis, lalu Jambo Hidup, jaminan 1000 hari kehidupan, bersama dengan penurunan angka stunting. Kami akan bekerja semaksimal mungkin dengan berkoordinasi, berkolaborasi, sinergi dengan kabupaten kota, dinas kesehatan, rumah sakit, tapi juga mitra kami seperti UNICEF dan lembaga-lembaga kesehatan lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang kesehatan, menurunkan angka stunting dan kebijakan yang lain. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, saya bersama semua stakeholder kesehatan hari ini dengan resmi akan membuka rapat kerja kesehatan daerah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Ini kita kan mau bersama-sama, kita bantu-membantu, filosofi kita, gotong royong kita, sama-sama, ya, ringan sama dijinjit, kemudian berat sama dipikul, maunya kan begitu. Tapi kalau tidak mau diajak untuk bersama-sama, masa kita mau paksa-paksa terus? Ya. Jadi ini penegasan saya sebagai PJ Gubernur di Provinsi Papua Barat Daya. Ya. Jadi saya harap Ibu Kadis sesudah ini juga nanti terus kerjasama lagi dengan teman-teman direktur rumah sakit ini, ya, baik negeri maupun swasta. Ya. Karena rumah sakit swasta itu baik yang punya pemerintah, yang punya pemerintah maupun yang punya swasta. Karena ini adalah pejuang-pejuang kemanusiaan, ya. Karena mereka yang mendirikan rumah sakit, klinik itu juga ada yang modalnya modal nekat karena hatinya, kemudian dia mendirikan itu. Jadi memang perlu kita lihat bersama, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, data kita menunjukkan, ya, urusan stunting, ya, kemudian juga tadi diungkapkan, ya, malaria dari kita masih anak-anak sampai kita sudah jadi gubernur ini masih ada juga suara malaria itu, ya. Kapan bisa habis itu? Nah, tadi Sulawesi Selatan katanya sudah aman. Terus yang lain kapan? Harus ada target, ya, supaya orang mau datang sini takut. Dia sudah minum obat macam-macam dari Jakarta sana datang ke sini. Saya tidak tahu para pejabat dari Kementerian Kesehatan sudah minum obat atau belum. Jangan sampai di sini kemudian kena itu malaria, ya. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian, kita harus merumuskan program kegiatan kita dengan target yang jelas. Kita ingin, kita sudah punya di sini ada pendidikan dokter yang dilakukan oleh UNIPA, ya.
Saya senang Ibu Kadis harus terus melakukan konsolidasi, ya, koordinasi supaya program dokter itu bisa aman, ya. Jangan lagi ada yang sampai 9 tahun tidak selesai. Kita masih butuh banyak dokter, ya. Jadi perlu dipikirkan, dicarikan formula, ya. Mohon dukungan juga dari Kementerian Kesehatan, ya, bagaimana supaya program dokter ini bisa berjalan lancar, ya. Jadi kalau dokternya, pendidikan dokternya 3,5 tahun ya sebelum SKET-nya itu, ya 3-4 tahun begitu, ya. Koasnya itu 2 tahun. Jadi hitung-hitung, kita tahu hitung-hitung juga. Jangan sampai 9 tahun, jangan sampai 10 tahun. Menyampaikan ya salah banget. Alasannya atau masalahnya juga hal-hal yang tidak prinsip, ya, bukan hal-hal yang spesifik kedokteran, ya. Hal-hal yang terkait dengan hanya administrasi belaka, sarana prasarana yang tidak memadai, ya. Kemudian ada aspek-aspek administrasi yang lain, ya, karena ada kompetensi tes kompetensi, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kita tidak memenuhi syarat itu, nah, itu harusnya bisa kita selesaikan, ya. Jadi mohon ini Ibu Kadis dengan teman-teman tentu menjadi perhatian kita supaya kita tuntaskan. Kalau ada orang Papua atau ada masyarakat kita yang datang ke rumah sakit kemudian ditolak hanya karena tidak bisa bayar, ya, kalau tidak bisa bayar datang ke tahu kita bayar, ya. Jadi kehidupan itu lebih penting dari yang semuanya. Biar kita pinjam uang di mana tidak apa-apa, yang penting dia hidup, ya, daripada hanya karena uang dia harus meninggal, ya. Karena jujur saja jiwa, ya, apalagi jiwa kita ini OAP itu mahal. Kita ini tidak banyak di Republik ini, kita ini sedikit, ya. Jadi kalau jiwa kita habis lagi, tidak ada itu, tidak ada harmoninya, Pak. Tidak indah Indonesia kalau tidak ada orang Papua. Jadi kita butuh itu perhatian kita semua, ya, Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita akan terus nanti bisa bekerja sama, ya. Tapi saya sampaikan terima kasih, ya, Pak Menteri Kesehatan melalui teman-teman dari Kementerian Kesehatan akan menghasilkan sesuatu yang berarti, ya, bagi kepentingan masyarakat kita. Dan sesudah ini nanti ini kita jadikan sebagai acuan kita juga untuk mempersiapkan 2024, ya. Jadi harus ada kesinambungan dan target-target kita harus jelas, ya. Pada saudara-saudaraku, ya, semua pegiat pelaku bidang kesehatan, saya menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi, ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kehadiran Provinsi Papua Barat Daya ini harusnya akan memberi spirit, memberi kekuatan baru, ya, untuk bidang kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya ini.